Sobat-sobat, Fasilitator Sambat Sobat. kali ini kita di edisi berbeda. Betul, di dalam Angkot, angkot. angkutan umum. Udah di Jember gak kenal angkot. Lin kuning. Lin ya. kuning. Bakalan bahas dengan tamu spesial kita. Betul. Dan masih sama temanya yang lagi viral. Ya, ini tentang SSA. Betul. Sistem Satu arah yang sudah diperluas lagi, awalnya Jalan Jawa, kali ini ke semua seluruh jalan. kampus. Oh iya. Loh, ke semua jalan. Iya, wilayah kampus. Oh, wilayah kampus. Gak sejalan di Jember lah. Pusing lah kalau gitu, pusing Ke ya. Jember muter lewat Bondowoso. Ya, susah banget gitu. Jadi kita akan bahas bareng di sini mengenai keluhan-keluhan kalian. Apakah memang terbukti? Apakah memang benar? Let's check it. Langsung ke pemilik kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Sobat-sobat, kali ini beda karena hari ini kita bakalan ada di salah satu angkutan umum Kota Jember. Ada Lin kebanggaan kita. Betul. Ya, yang bakalan muter-muter nemenin kita untuk cek sistem satu arah yang kalian sambatin. Katanya macet lah. Katanya kurang apalah gitu ya. Kita cek apakah benar memang kurang maksimal. Dan kita langsung bersama Kedua ahlinya. Iya. Atau yang bertanggung jawab untuk SSA Betul. ini ya, sistem satu arah. Ada Mas Erwin, boleh disapa dulu Mas Erwin. Ya, sehat selalu, tetap semangat. Ya, dan ada yang paling cantik sendiri hari ini. Iya. Boleh dikenalin dulu dong, mungkin masih ada yang belum kenal siapa sih mbak-mbak yang satu ini. Ya, selamat pagi Sobat K, saya Mbak Dian. Selamat pagi. Jadi ini udah lengkap, ada yang bertanggung jawab untuk di bidang angkutan umum, ada Mbak Dian sama Mas Erwin di bidang lalu lintasnya ya, Mas Erwin. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Kok Pak Bu Mas ini ya? Mas. Iyalah. Nggak Mas jauh Mbak beda gimana? kayaknya. Iya. Kita masih muda juga. Iya. Semangatnya lah minimal Ya masih betul. muda ya. Gimana Sehat, kabarnya? sehat, sehat. Alhamdulillah. Ini pertama kali ya kita ngobrol di dalam angkot ya, cari suasana beda. Gitu. Dan kita langsung lihat kondisi penerapan SSA di hari kedua ini, ya Mas Erwin. Nah, kemarin itu kan di sub dalam tanda kutip banyak diserang ketika minggu Iya. pertama yang di Jalan Jawa. Itu gimana tuh tanggapannya dari di sub? Baik. Terima kasih. Jadi kami menanggapi yang tadi disampaikan diserang itu malah kita anggap sebagai tanda cinta dan kasih sayang sebenarnya. Itu adalah sebagai bentuk nyata bahwasanya ternyata warga Jember itu perhatian loh, warga Jember itu care loh, warga Jember itu ingin memberikan saran masukan loh, itu yang kita tangkap. Jadi kita vibes-nya positif aja, kita tidak menganggap itu sebagai hal yang harus kita counter attack dengan saling serang menyerang, tidak, tapi kita menganggapnya sebagai masukan sumbangsih saran. Tentunya ini konteksnya kan masih uji coba penerapan, namanya uji coba ya tentunya kita akan adakan sesuaian di sana sini. Misalkan ada hal yang kurang pas, kita akan sesuaikan dalam rangka kita mencari hasil yang paling optimal dari pelaksanaan uji coba ini. Iya. Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih kembali atas respon dari warga Jember, netizen. Meskipun responnya kadang dianggap tidak mengenakan, bagi kami enak-enak aja lah. Jadi Kalau bahasa Jember sambat lah ya masyarakat. ini sebagai bagian dari masukan dan saran yang tentunya kita menjadi pertimbangan dalam kita mengambil kebijakan terkait dengan uji coba sistem satu arah. Ingat, ini masih uji coba, Iya. jadi belum Belum permanen final. diterapkan belum. Iya betul. Karena kata pepatah, if we never try, we never know. Waduh, gitu ya Pak Erwin. Gitu. Tapi untuk sistem satu arah ini mungkin ada masyarakat juga yang belum paham gimana sih, apa tujuannya, apa buat apa kayak gini, udah enak-enak kayak dulu gitu. Jadi sebenarnya ini adalah sudah masuk minggu kedua. Yang pertama kita hanya berfokus pada Jalan Jawa yang kita uji coba
menggunakan sistem satu arah untuk sesi pagi jam 06 sampai 08 WIB, kemudian sesi sore jam 16 sampai 18.00. Kemudian kita lanjutkan dengan perluasan uji coba mencakup 4 ruas, Jalan Jawa, kemudian ke Jalan Kalimantan, kemudian ke Jalan Mastrip dan juga Jalan Riau. Ini sebagai upaya kita. Ini kita juga sama-sama tahu lah, terutama warga yang ada di kampus, sebagai semuanya. Kampus itu kayak apalah transportasinya, ya stuck. Ini adalah sebagai ikhtiar kita bersama sebenarnya. Kita akan coba urai. Kita kan nggak mungkin lah selamanya kita diam-diaman aja, tidak. Kita harus do something lah. Do something, meskipun itu terlepas dari dianggap bikin ribet lah dan lain sebagainya. Pro kontra itu adalah dinamika dalam suatu perubahan. Tapi intinya kita berupaya memberikan yang terbaik bagi layanan transportasi di Kabupaten Jember, tentunya bagi masyarakat Jember. Berarti kalau misal dinilai efektif, tidak menutup kemungkinan ditetapkan permanen nanti ya? Bisa tidak menutup ditetapkan menjadi sistem satu arah secara permanen. Nah, ini akan kita evaluasi tentunya bersama dengan pihak terkait. Kalau kemarin di SSA itu titik-titik macetnya ada yang kata orang-orang itu di Mastrip ya Pak? Ya. Di Mastrip, di perempatan Riau ini. Di Arongan itu ya. Arongan. Gitu. Kita akan cek. Kalau tadi sih di perempatan Mastrip emang padat gitu ya. Emang rame tapi bukan macet ya. Itu masuk dalam padat tapi lancar. Toh nanti lampunya juga kebetulan lampu merah kan harus berhenti juga. Ya, bukan macet betul. memang berhenti ya, Pak. Mungkin yang perlu diedukasi juga itu masyarakat harus ngerti apa bedanya macet, bedanya padat merayap. Kan sekarang kan mau padat merayap mau apa rame bilangnya macet sudah ya. Gitu Ini sih. macet banget Jember gimana? Padahal beda ya Pak. Gini ya. Kalau padat merayap kan ya masih ada pergerakan lah. Kalau gerakan macet itu ya stuck sudah, kita berhenti itu ya stuck. Tapi even selama uji coba SSA ini ya, apalagi kemarin yang kita sudah laksanakan di 4 ruas, menurut kami ya, sekali lagi menurut kami dan evaluasi kami tidak hanya menggunakan penglihatan mata saja. Kita zaman now kita juga harus gunakan perlengkapan teknologi. Jadi kami juga gunakan drone untuk melihat pada ruas-ruas dari visi udara. Ini kan lebih kelihatan mengalir nih jalurnya. Kita kelihatan alirnya di mana, stucknya di mana. Selain itu kita juga by data. Jadi di pengguna jalan itu berapa juga kita hitung. Kita untuk mengetahui visi rasio dari ruas-ruas jalan. Jadi kita tidak hanya menggunakan mata telanjang, tapi kita juga pakai teknologi, kita juga pakai data. Itu nanti kita akan olah, tentunya kita akan pertanggungjawabkan lah, tidak asal-asalan. Betul. Jadi aku komen kayak kerjanya apa tiba-tiba kayak gini sekarang. Hei, macam-macam. Nanti kita diam-diam aja, besok kagak ada kerjanya juga, salah lagi. Salah lagi. Dan ini ya kita ampun. sekarang jam 6:30 tapi Nah ini relatif macet-macetnya sebenarnya ya. Iya. Kalau biasanya sebelum SSA ya. Iya, Ada ini- petugas-petugas yang udah standby juga untuk mengatur. Kalau dilihat sih lancar ya ini ya. Emang kalau di sini sih Pak, kalau pandangan saya juga ya. Kalau di sini memang itu karena nggak ada traffic light kan, karena turunan itu bahaya juga ya. Terus habis itu petugasnya itu emang nggak ada, biasanya cuma satu flagman Pak Oga. itu ya. Nah itu Pak Oganya kayak nggak paham gimana cara ngatur, itu akhirnya yang bikin frustasi kan padat. Pak Oga. Bukan sistem satu arahnya. Kalau di sini menurut saya gitu sih. Nah, kita mungkin beralih ke Mbak Dewi. Nah, Kemarin kan sempat ada Dian. Oh, Mbak Dian, sorry. Dewi, mohon maaf Dewi, Iya. pantat. Devi, panggilannya Dian tapi. Iya. Kemarin kan sempat diinfokan bahwa hari pertama itu cuman angkot atau lin kalau bahasa Ya, Jember yang boleh kontraflow. kontraflow. Nah, kabarnya terbaru sekarang dicabut lagi kebijakan itu. Karena kita sekarang lagi satu arah. Ikutin Iya, arus. satu arah ya. Jadi kenapa angkot itu dibikin kontraflow? Agar masyarakat itu memiliki pilihan gitu ya. Jadi kalau naik angkutan pribadi, kendaraan pribadi itu jarak tempuh menjadi lebih panjang, maka silakan naik angkot gitu ya. Tapi melihat sebetulnya belum dicabut juga, tapi sedang kita evaluasi karena melihat kondisi di hari pertama itu ruas jalan Kalimantan dan Jawa yang semula boleh kontraflow itu padat
Dan andai kata dipaksakan kendaraan angkutan kota itu masuk, malah kasihan angkotnya malah nggak bisa jalan gitu ya, malah membahayakan angkotnya sendiri. Sedangkan pengguna jalan yang satu arah itu udah nyaman, jadi kecepatannya jadi lebih tinggi. Semula lewat jalan Kalimantan dan Jawa itu mungkin antara 20, sekarang udah jadi 30-40. Nah kalau dipaksakan angkotnya masuk, nggak dapat penumpang, mobilnya malah masuk bengkel. Betul. Nah itu sih yang akhirnya bikin apa ya, sistem satu arah ini orang-orang cepet gitu loh. Berang aja susah ya. Iya. Kemarin kita lihat angkot tuh akhirnya sampai melipir gitu pelan-pelan. Iya. Biasanya angkot kan, berkuasa di tengah. Mohon maaf sekarang di samping. Jadi nanti akan kita evaluasi seperti yang disampaikan oleh Mas Erwin. Nanti akan kita evaluasi karena kemarin itu adalah hari pertama pemberlakuan SSA. Jadi euforianya masih ini ya, masih beda. Nanti kalau sudah hari-hari selanjutnya pasti udah mulai landai. Apalagi pengendara yang selama ini tertahan kecepatannya bisa ngerasa loss gitu kan. Lebih nyaman. Jadi yang selama ini disampaikan barak no suwi ning dalan muter-muter kayaknya nggak juga ya. Nggak juga sih, karena orang-orang sekarang bisa agak sedikit mempercepat gitu ya, karena lancar gitu. Tapi tetap hati-hati, nggak boleh gas-gasan gitu ya. Tiba-tiba dibuat trek-trekan saat JW. Ya tetap menghargai pengguna jalan yang lain. Betul. Termasuk pejalan kaki. Gitu. Emang rame sih ya. Rame tapi nggak sampai stuck gitu ya. Nah mumpung kita udah di Jalan Jawa ini, Mas Erwin dan Budian, Mas Budian. Betul, oh ya Mas betul. Mas Erwin dan Mbak Dian, ini kita akan bacakan sambatan-sambatan dari orang-orang di Instagram dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, apalagi di Jalan Jawa ini ya. Tanda kasih sayang ini, Bro. Ya, ini salah satu bentuk cinta dan kepedulian. Mbak Dian sudah baca-baca juga. Iyalah, itu sebagai bagian dari informasi juga bagi kita. Boleh. Katanya Pak, cukup sampai tahap uji coba ya Pak, jangan dilanjutkan. Kalau bagus ya Pak. Ya, tadi kan kalau misalkan emang kenyataan di lapangan bagus ya why not gitu. Betul Pak. Ini adalah bagian tentunya uji coba itu nanti kan endingnya adalah evaluasi. Jadi evaluasi setelah itu kan kita akan tentukan apakah ini menjadi berkelanjutan ataukah cukup dalam tahapan uji coba. Ini proses masih panjang sehingga sekali lagi kami mengharapkan istilahnya keikhlasan dari warga Jember lah. Kita ikuti dulu lah apa yang menjadi rencana uji coba ini, kita laksanakan uji coba sehingga nanti hasilnya bisa optimal juga. Bukan untuk apa-apa, bukan kita kok ingin mempersulit warga Jember, ingin muter-muter dan lain sebagainya, tidak. Tapi inilah sebagai bentuk upaya kita untuk memperbaiki layanan transportasi di Kabupaten Jember. Terlepas dari kemudian kok ada juga nih dulu biasanya beli bensin 25.000 bisa 3 hari ya, sekarang hanya 2 hari aja nggak nyampe. Ya memang namanya jalurnya bertambah, kemudian BBM menjadi bertambah, dan ini sebenarnya juga kalau dibandingkan benar-benar macet pun juga BBM boros sebenarnya kan. Tapi kan orang nggak akan berpikir sampai sejauh itu, jauh ribet. Biasanya kan seperti itu ya, pragmatis lah kadang-kadang. Itu tentunya menjadi peran dari kami juga, dan terima kasih kepada G Radio sudah membantu untuk sounding kepada warga masyarakat. Ada perspektif yang berbeda, jadi kita ada perspektif yang berbeda terkait dengan sistem satu arah. Ya, ada juga ini Mas Erwin katanya sebenarnya concern yang lebih perlu ditekankan itu ya penertiban PKL. Itu loh Bapak Ibu Dishub yang terhormat. Kayaknya itu gak mau nanya-nanyain. Dan gini, kenapa malah jalurnya yang diubah-ubah? Tolonglah kebijakan ini berdasarkan acuan apa sih? Papa saya dulu orang Dishub. Waduh, takut. Gitu. Bawa-bawa senior nih ya. Gitu, tapi tujuannya yang diberlakukan SSA ini saya juga bingung gitu. Jadi kaitan dengan PKL ini sebenarnya kan, kalau PKL kan bukan pragmatis menjadi domain Dishub saja, tidak. Tentunya ada lintas sektoral yang akan concern ke situ. Iya. Nah, nanti ini sebagai kita uji coba SSA, tentunya kan outputnya nanti adalah bahan kajian kebijakan. Lah terlepas nanti itu menjadi kemudian dasar kebijakan PKL dan lain sebagainya, it's nantilah kita sesuaikan. Yang penting saat ini apa yang Dishub bisa lakukan untuk berupaya mengubah perbaikan layanan transportasi, ini yang berusaha kita lakukan terlebih dahulu. Kalau dari
kita lihat gimana di Jalan Jawa. Lancar kan? Lancar, cuma ramai gitu. Mungkin Ramai SSA lancar. itu adalah bagian dari penataan kawasan Ya. gitu ya. Jadi jangan semata-mata SSA-nya. Jadi kami dari Dinas Perhubungan ini sedang melakukan penataan kawasan. Salah satunya adalah mengembalikan fungsi jalan, mengembalikan fungsi trotoar, mengajak masyarakat untuk berhemat BBM. Nah apa? Angkot dong. Iya, gitu ya. betul. Bu, angkotnya lo belum nyaman. Sekarang kalau dibikin nyaman, masyarakat harus mau naik. Betul. Gitu ya. Jadi sekarang ini dalam rangka menyusun angkotnya itu dibikin nyaman, paradigma masyarakat sedang kita rubah pelan-pelan. Zaman di era tahun 90-an ya, zaman kita masih SMA, angkot kan primadona banget ya. Memang pada waktu itu angkotnya nyaman, gitu ya. Nah, angkot dulu dan sekarang eranya berganti, angkotnya nggak berganti. Angkot ini mengantarkan saya waktu sekolah, Pak Bapak ini, ya. Saya sekarang sudah menjadi pegawai, angkotnya tetap, gitu ya. Jadi kalau misalkan masyarakat sudah mulai punya pilihan naik angkot atau naik angkutan pribadi, akhirnya mau tidak mau pelaku usaha transportasi itu kan berbenah diri. Contohnya ojol, nah, gitu ya. Jadi ini dalam rangka memberikan pilihan kepada masyarakat. Kalau mau lancar, nyaman, tapi penggunaan BBM tinggi, silakan naik motor. Tapi kalau mau nyaman, lancar, murah, ya naik angkot. Ada angkutan umum itu kan ya. Juga ini jadi salah satu solusi biar gak macet gitu. Karena sekarang kan kepadatan lalu lintas itu karena orang-orang pengguna sepeda motor atau kendaraan pribadi kan menambah pesat ya. DP 0% sekarang. Nah, itu apalagi ya kan subsidi motor listrik. Jadi kan seenggaknya yang kosannya deket gak perlu naik motor bisa jalan. Itulah makanya kita disebut penataan kawasan. Kalau fungsi trotoar sebagai tempat pejalan kaki udah nyaman, artinya fungsinya sebagai menampung pejalan kaki, bukan untuk aktivitas yang lain, maka mereka pasti akan mau jalan loh, Mas. Emang budaya kita ini kan masih budaya malas jalan ya. Padahal kampusnya di situ, kosnya di sini, ya udah naik motor. Panas Bu, mau jalan. Tapi dengan SSA kayaknya mendorong orang untuk jalan kaki sih. lagi. Apalagi di daerah DPR itu sekarang kayak orang-orang atau wali murid yang kayak males muter itu diturunkannya di daerah DPR itu Bu. Jadi adik-adik wes baku aja. Drop zone ya. Drop zone gitu. Itu mungkin perlu antisipasi biar gak jadi salah satu titik kemacetan juga sih. Artinya tetap kita evaluasi ya Mas Yes, ya. betul. Evaluasi, kemudian butuhnya apa? Oh kayaknya kalau tadi disampaikan bahwa ibu-ibu jadinya drop zone-nya, oh berarti fasilitas pejalan kakinya harus diperhatikan. Kemudian mungkin di situ perlu warning light, lip-lip. Jadi masyarakat harus hati-hati kalau lewat situ karena ada aktivitas nyebrang. Nah, jadi itu rentetan dari proses penataan. Nggak hanya sistem satu arah aja. Yang dilepas di tahap 1 ini adalah SSA dulu ya Mas ya. Nanti kemudian akan menyusul tahapan-tahapan selanjutnya. Nanti kalau pada waktunya kampus menjadi nyaman dan kampus sudah wajahnya jadi cantik, wah pihak-pihak yang dulu nyanyi itu akan kita cari ya. Terima kasih sudah menjadi melecut kita. Iya, menjadi Makanya terpacu ya. Oke, iya kayak gitu. Inovasi. Harus berinovasi ya. Mau cari sarapan dulu mungkin. Ini kayaknya soalnya di area kampus kan emang banyak orang jualan gitu. Ini bestnya ini. Pernah coba makanan anak kampus Pak? Ini enak ini, part murah tapi mengenyangkan di daerah sini. Gitu. Nah ngomong-ngomong soal SSA lagi ya, tapi kayaknya udah nggak segegap gempita kemarin. Gegap gempita. Iya, masyarakat kan memacu kendaraan kenceng-kenceng ya kemarin. Ini sekarang kayaknya udah mulai terbiasa ya dengan. Karena di jam-jam ini emang jam ramenya, jam padatnya. Jadi emang gak heran kalau kendaraan ini volumenya bertambah gitu. Dimanapun sih sebenarnya. Artinya kalau masyarakat udah kenal bahwa di kawasan kampus itu ada SSA, mereka akan mulai mencari alternatif yang lain. Kalau misalkan saya tujuannya ke Jalan Kalimantan, tapi sisi sebelah utara saya harus lewat mana?
akhirnya begitu kan. Jadi sudah tidak melakukan penumpukan di ruas jalan yang biasanya. Karena yang biasanya mindset kalau mau ke jalan Kalimantan dari sisi timur tuh harus lewat Jawa, itu kan sudah berpuluh-puluh tahun. Sekarang dirubah, nggak mungkin 1-2 hari selesai. Merubah mindset itu kan nggak merubah. Jangan terlalu nyaman sama masa lalu. Kalau ada yang baru kita harus terbiasa. Kalau ada yang baru, iya di move on. Seenggaknya menghidupkan daerah-daerah yang selama ini mungkin dianggap sepi kayak gitu kan. Ini juga UNED, akhirnya pintu dibuat satu ya Pak. Awalnya kan harusnya di FKM ada tuh, tapi kayaknya ditutup tuh. Semuanya terpusat di sini. Tapi emang itu salah satu jalan yang dari FKM itu orang-orang itu cepet-cepetan gitu loh. Kadang akhirnya 3 kali saya melihat orang kecelakaan di sana. Itu karena Dan nenek korban juga kan? tidak. Oh. Nauzubillah. Tek Gitu. Kayak orang itu nyebrang atau belok, nggak lihat-lihat langsung gini loh Bu. Dan akhirnya ya udah terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Artinya kan ada budaya berkendara, itu juga kita pelan-pelan kita sesuaikan. Dan bagi rekan-rekan mungkin, bagi Subatke, kalau yang biasa di kota-kota lain, biasalah satu arah muter-muter yang dikatakan muter-muter itu hal yang normal gitu menurut kami loh ya. Lagi gitu Surabaya. Menurut kami. Itu membahayakan diri sendiri. Iya. Kakak kenapa melawan arus? Apalagi kalau malam gitu, yang penerapan di jam kedua itu lebih banyak kayaknya. Ya, mendekati jam 5:30, jam 6 itu ya sudah mulai. Kayak semalam saya ngerasain, jadi kayak bentrok pas jam 6 kita kan satu arah. Tahu-tahu jam 6 lewat, yang masyarakat udah nggak mau tahu kan. Mungkin dia udah tahu jam 6 pas walaupun masih ada petugas, sebenarnya belum buka. Jadi kayak selipan gitu loh. Ya kadang orang-orang itu nggak tanggung jawab sama apa ya, sama keselamatan diri orang lain. Karena nggak ada petugas, nggak ada yang jaga, akhirnya ya udah gitu. Meskipun jam 8 selesai nih, jam 8 kayak nggak ada petugas, terobos aja. Iya ya. Sampai berjaga sampai jam 8. SSA ini seluruh petugas disub kerja di kampus ini sekarang ya. Kami optimalkan, jadi meskipun jam kerja kami sebenarnya kan kalau secara aturan kan jam 8. Iya. Tapi enggak lah, khusus dalam rangka kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ini bukan jam 8 kita mulai kerja, tapi jam 6 kurang bahkan kita sudah mulai. Wujud cinta kasihnya di sub. Ya betul lah. Berapa personil Pak? Kurang lebih kalau di dalam satu hari itu sebenarnya kan kita bagi menjadi 2 shift, shift pagi maupun shift sore itu ada sekitar 140 total tiap hari. Jadi ada sekitar 70 personil di dalam satu shift. Sebenarnya itu adalah fungsi kita selain di ruas-ruas, di simpul-simpul, perempatan dan lain sebagainya, juga pada gang-gang yang ramai kita juga tempatkan personil untuk ya itu tadi kita antisipasi, kita sampaikan kalau ternyata ada satu arah, biar orang itu tidak keluar gang kemudian langsung belok yang berlawanan dengan SSA, itu kan bahaya. Saya melihat kemarin waktu cek ya, tiba-tiba ada yang ngeng gitu. Tapi juga untuk di stop. Kita pahami kan ya, di kampus ini kan gangnya kan tidak terhitung jumlahnya. Jadi kadang memang masih ada 1-2 yang lost atau bahkan bukan keluar dari gang tapi keluar dari toko. Nah, setelah dia belanja, kemudian dia beloknya ngambilnya ke yang berlawanan dengan SSA. Ya itu adalah pembiasaan yang terus kita sampaikan kepada masyarakat untuk mengikuti lah SSA yang sudah ini sesuai jalur. Aja di gang, Bapak penjaga. Dan kadang ngeyel kan, deket pak. Iya. Itu sih harus tanggung jawab sih emang ya, sadar. Lepas dari itu semua tentunya kami juga atas nama Dinas Perhubungan tetap kami juga mohon maaf atas apa yang menjadi dianggap kurang nyaman. Tentunya kita juga harus fair saja. Kalau baik ya kita sampaikan baik, kalau memang dirasa kurang nyaman juga kami mewakili dinas, pemerintah kabupaten juga mohon maaf. Mudah-mudahan uji coba nanti ada manfaat yang bisa kita ambil untuk perbaikan layanan transportasi di Kabupaten Jember. Kasih salam cinta dong Pak. Iyalah, juga pada netizen yang sudah begitu sayangnya kepada kami, memberikan masukan, saran. Kalau tadi disampaikan hujatan, enggak lah, itu sebagai tanda cinta saja, bentuk perhatian kepada kami. Kami sampaikan terima kasih. Semoga saran konstruksif tentunya tetap kami harapkan untuk bisa diberikan kepada pelayanan uji coba SSA di kawasan kampus. Kalau Mbak Dian ada mungkin salam cinta untuk para netizen, maha benar.
selama masa uji coba ini tetap berhati-hati, walaupun sudah nyaman di jalan, tetap kendalikan kecepatan gitu ya, agar bisa sampai dengan selamat di tujuan. Lalu juga pertimbangkan waktu tempuh. Apabila berangkat dari rumah, persiapkan keselamatannya, helm gitu ya. Anak-anak juga pastikan dalam kondisi yang aman sehingga semuanya bisa selamat. Ada orang tua juga lupa ya. Betul. Kasih helm anaknya, itu kita lihat. Dan nggak kalah penting juga manajemen waktu kan, karena ada perubahan arus lalu lintas, kita harus mengukur lagi nih. Berhitung lagi lah ya. Meskipun sebenarnya kan nggak lama kita tadi keluar dari K Radio, nggak sampai 1 jam udah finish lagi, nggak sampai. Nah, gini kan relatif pelan kita kan jalannya. Nggak sampai 30 menit. Iya, dan sampai 30 menit kan. Itu sih akhirnya. Jadi nggak kerasa udah mau sampai ya. Jadi terima kasih banyak Mas Erwin, Mbak Dan kita nggak mungkin nahan mereka karena mau bertugas lagi. Iya, karena ini masih jam 7. Harus menjaga juga, semangat selalu. Nanti kita Semoga yang dicelatu. Iya. Karena sudah menculik 2 petugas di lapangan ini. Oke. terima kasih banyak. Nanti semoga kita bisa ngobrol lagi, ngobrol banyak mengenai apa ya, penerapan atau kebijakan yang diberikan oleh Disu. Atau mungkin sama ngopi-ngopi nanti boleh. Kapan? Ya. Mungkin kita coba di angkutan lainnya. Ada bus sekolah kan? Boleh. Bisa. Oh iya, lucu ya. Kayaknya kita fokus sama angkutan-angkutan umum. Jangan lupa juga untuk naik angkutan umum Jember gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di Sobat Sambat selanjutnya. Sobat Sambat, fasilitator Sambat Sobat. nah gitu.